Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan ibu dosen, saya Dela Oktaviani dari kelompok 6 Opini Publik yang akan mempresentasikan paper yang berjudul Analisis Opini Netizen terhadap Kecelakaan Kereta Api di Media Sosial menggunakan Teori Agenda Setting. Kasus kecelakaan kereta api yang disebabkan oleh taksi sempat viral di media sosial dan menimbulkan banyak komentar dari masyarakat. Ada yang mendukung PT KAI, ada yang mengkritik sistem keselamatan, dan ada juga yang memilih bersikap netral. Karena banyaknya perbedaan pendapat tersebut, kami tertarik untuk melihat bagaimana opini netizen terbentuk dari media sosial dan apa saja faktor yang mempengaruhinya. Halo, dengan saya Nisa. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kualitatif. Kami mengumpulkan 30 komentar dari TikTok, Instagram, dan juga X. Komentar-komentar tersebut kemudian kami kelompokkan lagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada pro KAI, yang kedua kontra KAI, dan yang ketiga ada netral KAI. Hasilnya cukup seimbang. Kami menemukan 10 komentar pro, 10 komentar kontra, dan juga 10 komentar netral. Komentar pro umumnya menganggap kecelakaan terjadi karena kelalaian pengguna jalan. Lalu yang komentar kontra lebih banyak membahas perlunya perbaikan lagi sistem keselamatan dan infrastruktur. Yang ketiga, sedangkan komentar netral lebih fokus pada fakta dan kronologi kejadian. Dengan saya Farhan, saya bertugas sebagai menganalisis komentar platform X. Nah, dari hasil analisis kami, kita menemukan beberapa karakteristik yang berbeda, terutama di komentar TikTok yang cenderung emosional. Salah satu komentarnya mengatakan, jangan hujat kereta, ini murni karena pengemudi yang tidak mematuhi aturan di perlintasan jalan. Komentar ini kami masukkan ke kategori pro KAI karena menyalahkan kelalaian pengemudi. Nah, contohnya di X itu berbeda, atau Twitter, banyak komentar yang mencoba memahami kronologi kejadian, seperti jadi ini taksi menerobos lalu menyebabkan rangkaian kejadian berikutnya atau kejadian yang berbeda. Komentar ini termasuk netral karena tidak menyalahkan suatu pihak atau pihak lainnya. Sementara di Instagram ada komentar yang menyarankan penggunaan flyover atau underpass agar pelintasan lebih aman. Komentar ini kami kategorikan sebagai kontra karena mengkritik sistem dan infrastruktur yang ada. Oke, di sini saya melanjutkan dari analisisnya si Farhan ya. Yang berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa nih faktor yang mempengaruhi opini netizen, yaitu informasi yang sering muncul di media sosial, faktor emosi, dan juga pengalaman pribadi. Kami juga menemukan nih komentar yang cukup menarik karena bersifat kritis dan analitis nih. Komentar tersebut menjelaskan bahwa kecelakaan memang diawali oleh kelalaian pengguna jalan. Namun, sistem keselamatan juga perlu dievaluasi agar kejadian serupa itu tidak terulang kembali. Menurut kami, komentar ini termasuk komentar kritis gitu. Ya karena tidak hanya menyalahkan satu pihak, tapi juga mencoba untuk melihat masalah dari dua sisi, yaitu dari faktor manusia dan juga faktor sistemnya. Hasil ini menunjukkan bahwa opini publik itu tidak selalu berupa dukungan atau kritik semata aja, tapi juga bisa muncul dari cara berpikir yang lebih objektif. Jadi hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori agenda setting yang dikemukakan oleh McCombs dan Shaw. Teori ini menjelaskan bahwa media tidak menentukan apa yang harus kita pikirkan, tetapi media menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Karena kasus kecelakaan ini terus muncul dan dibahas di berbagai media sosial, perhatian masyarakat akhirnya terfokus pada isu tersebut dan memunculkan berbagai opini. Kesimpulannya, media sosial memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, kita perlu lebih kritis dalam menerima informasi dan selalu memeriksa kebenarannya sebelum mempercayai atau menyebarkannya.